Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran dan dalam belajar sehari-hari. Baiklah, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Afif Fakhri Hilal MT, dan teman saya yang bernama Adelia Anggraini, dengan dosen pembimbing Dr. Hajah Ira Suryani MSI. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran-aliran dalam Teologi Islam. Baiklah, bagian yang pertama A. Latar belakang timbulnya aliran-aliran dalam Islam. Ketika beliau wafat tahun 632 Masehi, daerah kekuasaan Madinah tidak terbatas pada kota itu saja, melainkan meliputi seluruh semenanjung Arabia. Jadi tidak mengherankan kalau masyarakat Madinah pada waktu wafatnya Nabi Muhammad sibuk mencari pengganti beliau sebagai kepala negara. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakarlah yang disetujui oleh masyarakat Islam di waktu itu menjadi pengganti atau khalifah Nabi dalam memimpin negara mereka. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, selanjutnya Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan para khalifah inilah muncul beberapa aliran, yakni kaum Syiah, kaum Khawarij, kaum Murji'ah, kaum Najariyah, kaum Jabariyah, kaum Musabbihah, kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah, Nahlus Sunnah wal Jamaah, dan Maturidiyah. Yang B. Aliran-aliran dan tokoh teologi Islam. Yang pertama, kaum Khawarij. Seperti yang kita ketahui, kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Dari sinilah letak penjelasannya bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah. Yang A. Al-Muhakimah, yang B. Al-Azariko, yang C. Al-Najdat, dan yang D. Al-Azaridah. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran ini timbul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijrah. Dinamai Murji'ah karena sesuai dengan makna istilah tersebut, yaitu menunda atau mengembalikan. Mereka berpendapat bahwa orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar hingga matinya tidak juga tobat, orang itu belum bisa dihukumi sekarang, terserah atau ditunda serta dikembalikan saja urusannya kepada Allah kelak pada hari kiamat. Jadi pendapat ini adalah kebalikan dari paham Khawarij. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah yaitu yang pertama Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abu Hanifah, yang ketiga Abu Yusuf. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Mu'tazilah adalah aliran yang lebih cenderung menggunakan akal. Mereka banyak memakai akal di dalam persoalan-persoalan teologi. Ada beberapa teori kenapa aliran ini dinamakan Mu'tazilah, yaitu yang A. Wasil bin Atta dan Ammar bin Ubaid berpendapat Mu'tazilah adalah orang yang mengerjakan dosa besar, tidak mukmin juga tidak kafir, melainkan berada dalam suatu tempat antara dua tersebut. Yang B. Kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa pemisahan diri secara fisik, yaitu menjauhkan diri dari majelis taklim, tempat pengajian Hasan Basri. Yang C. Menurut riwayat yang ketiga ini mengatakan bahwa pembuat dosa besar berarti menjauhkan diri dari golongan orang-orang mukmin dan juga golongan orang-orang kafir. Yang keempat, aliran Syiah. Syiah secara bahasa berarti golongan, kelompok, atau pengikut suatu aliran. Adapun secara istilah yaitu pengikut pecinta Ali bin Abi Thalib serta keturunannya yang merupakan Ahlul Bait atau keturunan Nabi SAW yang berasal dari pasangan Ali dan Fatimah.
Golongan Syiah menetapkan bahwa Imam Ali lah yang paling berhak memegang jabatan khalifah sesudah Nabi. Syiah berkeyakinan bahwa yang dijadikan imam sesudah wafatnya Nabi ialah Ali. Ali adalah guru yang paling ulung. Alilah yang mewarisi segala pengetahuan yang ada pada Nabi. Ali adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri istimewa, bahkan dianggap masum dari kesalahan. Oleh karena itu, menurut mereka, menaati dan mempercayai Ali termasuk rukun iman juga. Adapun khalifah-khalifah dulu ialah khalifah yang merampas Ali. Kekhalifahan mereka tidak sah. Nomor 5. Aliran Maturidiyah. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi, karena lahir di Maturid, kota negara Uzbekistan. Dalam bidang fikih, al-Maturidi mengikuti mazhab Hanafi, dan ia sendiri banyak mendalami soal-soal teologi Islam dan menganut fuqaha dan muhaddisin, seperti yang dilakukan al-Asy'ari. Meskipun metode yang dipakai oleh al-Maturidi berbeda dengan al-Asy'ari, namun hasil pemikirannya banyak yang sama. Menurut ulama-ulama Hanafiyah, hasil pemikiran al-Maturidi dalam bidang akidah sama dengan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Untuk mengetahui pemikiran al-Maturidi, kita tidak bisa meninggalkan pikiran-pikiran al-Asy'ari dan Mu'tazilah, sebab ia tidak bisa terlepas dari suasana zamannya. Baik al-Asy'ari maupun al-Maturidi, kedua-duanya hidup semasa dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu membendung dan melawan aliran Mu'tazilah. Perbedaannya ialah kalau al-Asy'ari menghadapi negeri kelahiran aliran Mu'tazilah, yaitu Basrah, Irak dan sekitarnya, maka al-Maturidi menghadapi aliran Mu'tazilah dari negerinya sendiri, yaitu Samarkand, Iran dan sekitarnya. Yang terakhir adalah nomor 6, aliran Qadariyah dan Jabariyah. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Nama Qadariyah berasal dari kata qadar atau kadar Tuhan, dalam istilah Inggrisnya dikenal dengan nama free will dan free act. Kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendaknya dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Kata Jabariyah berasal dari jabaro yang mengandung arti memaksa. Dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalism atau predestination. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kadar Tuhan. Baiklah, sekian penjelasan dari makalah kami dari kelompok 15. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi